warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada dosen pengampu mata kuliah Filsafat Bahasa, Bapak Dr. Abdul Qasim MAG, serta rekan-rekan mahasiswa seperjuangan yang maknanya masih belum stabil. Sebelum mulai, saya mau tanya satu hal. Kalau mantan Anda tiba-tiba ngechat, kamu lagi apa? Apakah itu beneran nanya aktivitas Anda atau sekadar ilusi kebenaran yang menunda kepastian balik lagi? Nah, pertanyaan sederhana ini sebenarnya adalah pintu masuk menuju kerumitan yang sangat indah. Izin perkenalkan, nama saya Kamilatul Zahra dengan NIM 122120034. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan kajian komprehensif bertajuk Poststrukturalisme, kajian komprehensif mengenai konstruksionisme sosial, dekonstruksi, membangun teks, membuka tabir ilmu. Oke, mari kita mulai. Kita mulai dari akarnya dulu. Apa sih poststrukturalisme itu? Secara historis, aliran ini lahir sebagai respons kritis sekaligus kelanjutan dari strukturalisme. Kalau orang-orang strukturalisme dulu sibuk mencari struktur universal yang stabil di balik bahasa dan masyarakat, para pemikir poststrukturalisme justru datang sambil membawa palu pembongkar. Seperti yang tertulis pada slide ini, menurut Kohler pada tahun 2002 dan Peters and Berghuis pada tahun 2004, poststrukturalisme menolak gagasan bahwa makna itu bersifat tetap atau terikat pada satu pusat universal. Sebaliknya, mereka menekankan tiga hal, yaitu fluiditas atau kelenturan, ketidakpastian, dan sifat historis dari seluruh sistem pengetahuan. Ini adalah pergeseran radikal menuju pemahaman beyond structuralism. Siapa dalang di balik aliran yang memusingkan tapi keren ini? Nah, kita akan membedah tiga tokoh sentral yang meletakkan fondasi epistemologis poststrukturalisme. Pertama, kita bertemu dengan Jacques Derrida melalui proyek radikalnya yang disebut dekonstruksi. Derrida membongkar ilusi stabilitas dalam bahasa. Ia menegaskan bahwa makna sebuah teks tidak pernah bersifat absolut atau selesai pada satu titik tetap, melainkan selalu tertunda, bergeser, dan mengalami multiplisitas interpretasi. Dikutip dari Ifran pada tahun 2022 dalam Saifuddin dan Dewi pada tahun 2026. Kedua, ada Michael Foucault yang menggeser fokus analisis ke ranah wacana atau discourse dan kekuasaan. Foucault membongkar gagasan konvensional tentang kekuasaan. Baginya, kekuasaan tidak melulu bersifat top-down atau represif dari negara, melainkan tersebar secara kapiler dalam masyarakat. Kekuasaan bekerja melalui bahasa dan wacana yang memproduksi apa yang kita sebut sebagai kebenaran, sehingga secara halus mendisiplinkan tubuh dan kesadaran kita. Dikutip dari Ramadhani dan Sastriani pada tahun 2025. Terakhir, kita melihat Roland Barthes dalam fase kritisnya. Melalui maklumatnya yang terkenal, The Death of the Author, kematian pengarang, Barthes meruntuhkan otoritas tunggal penulis. Ia menyerahkan kedaulatan penuh interpretasi ke tangan pembaca, menandai transisi besar dari strukturalisme yang kaku menuju poststrukturalisme yang merayakan keberagaman makna. Dikutip dari Ifran pada tahun 2022. Salah satu kontribusi epistemologis terbesar dari konsorsium pemikiran mereka adalah keberanian untuk mempertanyakan secara radikal struktur oposisi biner yang mengakar kuat dalam filsafat barat. Kita sering terjebak dalam kategorisasi hitam putih seperti rasional versus irasional, alam versus budaya, atau pria versus wanita. Dikutip dari Lamikan pada tahun 2024 dalam Saifuddin dan Dewi pada tahun 2026. Menurut Belsey,
pada tahun 2002 dan Saru pada tahun 2003, oposisi binar ini tidak pernah netral. Di balik dualisme tersebut selalu terselip hierarki nilai yang timpang, di mana satu elemen diskonstruksikan sebagai pusat yang superior, sementara elemen pasangannya diposisikan sebagai subordinat yang dikesampingkan dan ditindas. Bahasa dan pengetahuan kita ternyata syarat akan bias kuasa. Disinilah poststrukturalisme hadir bukan sekadar sebagai teori, melainkan sebagai strategi gerilya kritis untuk membongkar, membalikan, dan meruntuhkan dominasi hierarki palsu tersebut. Sekarang kita masuk ke pilar pertama, konstruksionisme sosial. Dalam peta perkembangan ilmu sosial humaniora, pendekatan konstruksionisme sosial lahir sebagai tantangan epistemologis yang radikal terhadap dominasi positivisme. Selama berabad-abad, positivisme memandang realitas sosial secara mekanistik. Mereka menganggap realitas sebagai sesuatu yang objektif, bebas nilai, berada di luar sana atau out there, dan siap untuk ditemukan atau diukur menggunakan metode ilmiah yang kaku. Dikutip dari Nugroho pada tahun 2022 dalam Weinberg pada tahun 2024. Namun, konstruksionisme sosial hadir dan berkata, nanti dulu. Pendekatan ini menolak mentah-mentah esensialisme dan objektivisme tersebut, merujuk pada pemikiran teoritis yang dikembangkan oleh Vivien Burr pada tahun 2015. Apa yang kita agungkan sebagai realitas objektif atau kebenaran mutlak sebenarnya tidak pernah memiliki hakikat yang independen. Kebenaran tersebut diproduksi secara diskursif, dipelihara melalui institusi sosial, dan secara konstan diubah melalui interaksi interpersonal serta praktik budaya yang berlangsung terus-menerus. Dikutip dari Amalia dan Siregar pada tahun 2023 dalam Galvin pada tahun 2024. Dengan kata lain, realitas tidak pernah jatuh secara alami dan dari langit sebagai sesuatu yang terberi atau given. Sebaliknya, realitas adalah produk historis dan kultural yang kita formulasikan, negosiasikan, dan maknai bersama secara kolektif melalui bahasa. Apa yang kita anggap normal, menyimpang, benar, atau salah sepenuhnya bergantung pada ruang dan waktu tempat konstruksi sosial itu disepakati. Mari kita bedah lebih dalam fondasi teoritis aliran ini melalui pemikiran salah satu bapak konstruksionisme sosial modern, yaitu Kenneth Gergen pada tahun 1985. Gergen merumuskan 4 asumsi dasar yang menjungkir-balikan cara kita memandang dunia. Pertama, sikap skeptis terhadap pengetahuan yang terberi atau non-deterministik. Asumsi pertama menegaskan bahwa cara kita memahami dan mengategorikan dunia tidak pernah ditentukan secara otomatis oleh sifat bawaan objek atau dunia itu sendiri. Dikutip dari Gergen pada tahun 1985 dalam Sujarwoto pada tahun 2022. Konstruksionisme menolak klaim bahwa mata kita bekerja seperti cermin murni yang merekam realitas apa adanya. Dunia di luar sana memang ada, tetapi bagaimana kita menamai, membagi, dan memaknainya sepenuhnya bergantung pada konstruksi manusia. Bukan karena dunia itu sendiri yang meminta dinamai demikian. Dikutip dari Locke and Strong pada tahun 2024. Yang kedua yaitu ada keterikatan historis dan kultural atau terikat konteks. Semua kategori, konsep, dan istilah yang kita gunakan untuk memahami dunia merupakan produk kognitif dan sosial yang sangat terikat oleh ruang sejarah dan artefak budaya. Kebenaran di satu zaman atau di satu belahan bumi bisa menjadi ketidakbenaran di tempat atau waktu yang lain. Oleh karena itu, semua bentuk pengetahuan bersifat kontingen. Ia tidak pernah abadi, melainkan selalu cair dan berevolusi mengikuti pergeseran peradaban. Dikutip dari Joss pada tahun 2021.
Yang ketiga yaitu pengetahuan ditopang oleh proses sosial. Bertahannya suatu pemahaman atau klaim kebenaran di masyarakat bukan karena ia memiliki kebenaran empiris mutlak yang tervalidasi secara objektif. Sebaliknya, pengetahuan itu bertahan karena adanya proses sosial, negosiasi, retorika, dan dinamika relasi kuasa yang terus melestarikannya dalam interaksi sehari-hari. Dikutip dalam Gargan pada tahun 1985, dalam Wardana pada tahun 2023. Singkatnya, sesuatu yang dianggap sebagai fakta bukan karena ia paling benar secara sains, melainkan karena ia paling berhasil disepakati secara kolektif. Yang keempat, keberjalanan pengetahuan dan tindakan atau konsekuensi praktis. Asumsi terakhir yang paling krusial yaitu konstruksi kita atas dunia bukanlah sekadar konsep abstrak di menara gading, melainkan menghasilkan tindakan sosial yang berdampak nyata dalam kehidupan. Dikutip dari Gergen pada tahun 2015. Bagaimana kita mengonstruksikan suatu fenomena akan menentukan bagaimana kita memperlakukannya. Sebagai contoh, ketika kita mengonstruksikan kecanduan internet sebagai penyakit medis, konsekuensi praktisnya adalah kita membawa orang ke rumah sakit. Namun jika kita mengonstruksikannya sebagai kurang disiplin, konsekuensinya adalah hukuman moral. Dikutip dari Sujarwoto pada tahun 2022 dalam JOS pada tahun 2021. Deskripsi menentukan aksi. Lalu, di mana letak bahasanya dalam pusaran konstruksi sosial ini? Disinilah kita melihat pergeseran krusial yang disebut sebagai the linguistic turn atau putaran linguistik. Merujuk pada pemikiran radikal Jonathan Porter pada tahun 1996, bahasa sama sekali bukanlah sekadar cermin fasib yang memantulkan realitas apa adanya atau mirror of reality. Sebaliknya, bahasa adalah media aktif, sebuah perangkat tindakan atau action-oriented tool yang secara dinamis membentuk, mengonstruksi, dan melegitimasi realitas itu sendiri. Dikutip dari Putra dan Hidayat pada tahun 2023 dalam Edwards and Porter pada tahun 2025. Kita tidak sekadar menggunakan bahasa untuk membicarakan dunia, melainkan kita menciptakan dunia melalui cara kita membicarakannya. Proses bagaimana bahasa dan tindakan manusia membeku menjadi sebuah realitas sosial yang mapan dijelaskan secara magistral oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckmann pada tahun 1666 melalui konsep 3 momen diakletis. Ketiga momen ini merupakan siklus tak berujung yang menjelaskan bagaimana manusia menciptakan masyarakat dan masyarakat berbalik menciptakan manusia. Dikutip dari Sudrajat pada tahun 2022 dalam Knobloch dan Wilk pada tahun 2024. Yang pertama, eksternalisasi atau manusia membentuk dunia. Momen pertama adalah ekspresi diri manusia ke dalam dunia, baik melalui aktivitas fisik, mental, maupun bahasa. Manusia secara kodrati tidak bisa diam, kita terus-menerus memproyeksikan diri, menciptakan institusi, aturan, nilai, dan simbol budaya baru ke dalam lingkungan sosial kita. Masyarakat pada tahap ini adalah produk manusia atau society is a human product. Yang kedua, objektivasi, dunia menjadi objektif. Momen kedua terjadi ketika produk sosial yang diciptakan pada tahap eksternalisasi tadi mengalami proses institusionalisasi dan mengkristal. Melalui bahasa dan tradisi yang diwariskan, produk tersebut seolah-olah melepaskan diri dari penciptanya dan bertransformasi menjadi realitas objektif yang masif, beku, dan berada di luar sana. Dikutip dari Knobloch dan Wilk pada tahun 2024.
Kita mulai memandang hukum, norma gender, atau sistem kelas sebagai sesuatu yang terberi, alami, dan tak terbantahkan, padahal itu semua adalah buatan manusia. Pada tahap ini, realitas menjadi objektivitas yang berdiri sendiri atau society is an objective reality. Yang ketiga, yaitu internalisasi. Dunia membentuk kembali manusia. Momen terakhir adalah penyerapan kembali realitas objektif tersebut ke dalam kesadaran individu melalui proses sosialisasi, pendidikan, dan interaksi diskursif sehari-hari. Dikutip dari Putra dan Hidayat pada tahun 2023. Ketika individu menginternalisasi struktur sosial ini, mereka menjadikannya sebagai peta mental pribadi untuk memahami diri dan bertindak di masyarakat. Siklus pun mengunci. Manusia dibentuk oleh masyarakat yang dulunya mereka ciptakan sendiri, atau man is a social product. Lingkaran dialektis ini terus berputar secara simultan tanpa pernah berhenti. Kita berpindah ke pilar kedua, yaitu dekonstruksi dari sang filsuf kontroversial asal Prancis, Jacques Derrida. Banyak orang salah sangka dan langsung skeptis saat mendengar istilah ini. Mereka mengira dekonstruksi ini artinya merusak, menghancurkan, atau sekadar nihilisme yang merobohkan bangunan teori tanpa sisa. Padahal sama sekali bukan. Dekonstruksi pada hakikatnya adalah sebuah strategi membaca teks secara sangat rigid dan teliti untuk memperlihatkan kontradiksi internal, celah tersembunyi, dan ketidakstabilan makna yang mendasar di dalam teks itu sendiri. Dikutip dari Sudarman dan Sodik pada tahun 2023 dalam Stoker pada tahun 2024. Lantas, jika dekonstruksi bukanlah tindakan destruktif, di mana letak radikalnya pemikiran ini? Melalui karya monumentalnya Of Grammatology, Derrida pada tahun 1976 menunjukkan sebuah fakta mengejutkan. Teks itu sebenarnya selalu merusak dan menggagalkan klaim keutuhan maknanya sendiri. Bahasa dipenuhi oleh apa yang ia sebut sebagai aporia, titik buntu teoritis di mana teks tersebut menyatakan sesuatu sekaligus menyangkal dirinya di saat yang bersamaan. Dikutip dari Pradana dan Kusuma pada tahun 2024 dalam Wordham pada tahun 2025. Oleh karena itu, jika ada seorang pemikir, institusi, atau penguasa yang mengklaim bahwa mereka memiliki sebuah makna tunggal yang pasti, objektif, dan stabil, Derrida dengan tegas memperingatkan bahwa kepastian itu hanyalah sebuah ilusi. Di balik klaim makna tunggal tersebut, selalu ada pemaksaan sistematis yang berusaha menutupi retakan-retakan bahasa. Deskonstruksi hadir bukan untuk menghancurkan teks, melainkan untuk membebaskan teks dari penjara makna tunggal tersebut. Derrida memperkenalkan dua konsep penting yang saling berkaitan di slide 8 ini untuk membongkar fondasi filsafat barat. Pertama, konsep difference. Istilah ini merupakan neologisme atau kata baru yang sengaja diciptakan Derrida dengan menggabungkan dua makna radikal sekaligus. Pertama, menangguhkan atau to differ, dan membedakan atau to differ. Melalui konsep ini, Derrida menegaskan bahwa makna sebuah kata tidak pernah hadir secara utuh, mandiri, dan seketika di depan kita. Dikutip dari Ifran pada tahun 2022 dalam Stoker 2024. Makna sebuah kata selalu ditentukan oleh apa yang bukan kata tersebut, dan karena itu, ia selalu tertunda dalam rantai perbedaan kata yang tiada ujungnya. Ketika kita mencari arti sebuah kata di kamus, kita akan dilemparkan ke kata lain lagi, dan begitu seterusnya, tanpa pernah menyentuh makna final. Kedua, kritik terhadap logosentrisme. Derrida melakukan dekonstruksi besar-besaran terhadap tradisi filsafat barat yang selama ribuan tahun terobsesi mencari logos, yakni kebenaran mutlak, pusat keberadaan atau fondasi utama yang dianggap suci dan tidak tergoyahkan.
Dikutip dari Sudarman dan Sodik pada tahun 2023 dalam World HAM pada tahun 2025. Tradisi ini selalu mendambakan adanya otoritas tunggal yang menjamin kepastian makna. Namun, melalui deskonstruksi, Derrida membongkar bahwa hasrat mencari pusat mutlak itu hanyalah ilusi metafisika kehadiran atau metaphysics of presence yang naif, karena teks dan bahasa pada hakikatnya selalu cair dan plural. Nah, jika melihat konsep difference di mana makna itu selalu tertunda dan tidak pernah selesai, kira-kira apakah konsep ini sengaja diciptakan Derrida demi memberikan pembenaran filosofis bagi kita yang hobi menunda-nunda revisi skripsi dari dosen pembimbing? Nah, ini dia kutipan Jacques Derrida yang paling terkenal di seluruh dunia sekaligus paling sering disalahpahami oleh banyak orang. Kira-kira kutipan apa itu? Nah, ini dia kutipannya. Ilnyah de orteks, yang artinya tidak ada apapun di luar teks. Banyak kritikus langsung menuduh Derrida gila karena kalimat ini. Mereka mengira Derrida mengklaim bahwa pohon, meja, gedung, atau pacar kita itu fiktif dan tidak nyata. Lantas, kalau memang tidak ada apapun di luar teks, apakah kalau kita menabrak tiang listrik secara tidak sengaja, rasa sakit di jidat kita itu juga cuma sebatas tulisan fiksi di atas kertas? Tentu saja tidak begitu maksudnya. Derrida sama sekali tidak menyangkal keberadaan dunia fisik atau tiang listrik tersebut. Makna sesungguhnya dari kutipan itu adalah segala bentuk pemahaman, persepsi, dan pengetahuan kita terhadap realitas selalu dimediasi oleh teks atau sistem tanda. Kita tidak akan pernah bisa mengakses realitas murni secara langsung tanpa melalui perantara bahasa. Dikutip dari Pradana dan Kusuma pada tahun 2024. Rasa sakit saat menabrak tiang itu nyata, tetapi konsep tentang tiang listrik, rasa sakit, dan kecelakaan semuanya dikonstruksikan dan dipahami melalui struktur bahasa yang kita pelajari. Disinilah letak kemanusiaan dari filsafat Derrida. Tujuan utama deskonstruksi bukanlah tindakan destruktif untuk merusak tatanan sosial, melainkan sebuah misi pembebasan. Deskonstruksi hadir untuk membebaskan keragaman makna dari belenggu dominasi interpretasi tunggal yang otoriter, sehingga mampu memberikan ruang dan suara bagi perspektif-perspektif yang selama ini terpinggirkan. Dikutip dari Sudarman dan Sodik pada tahun 2023 dalam World HAM pada tahun 2025. Pernahkah Anda menulis chat panjang, kegebetan, lalu mereka salah paham dan marah, padahal maksud Anda baik? Kalau pernah, jangan sedih karena secara filosofis kesalahan itu bukan salah Anda, melainkan salah teksnya. Mari kita buktikan argumen tersebut lewat pilar ketiga kita hari ini. Membangun teks, membuka tabir ilmu. Dalam paradigma poststrukturalisme, sebuah teks tidak pernah berdiri di ruang hampa yang steril. Teks dipandang sebagai sebuah ruang interteks, yaitu sebuah medan dinamis tempat berbagai wacana, jaringan budaya, dan teks-teks lain saling bersilangan serta bertubrukan. Dikutip dari Ismawati dan Wardani pada tahun 2023 dalam Allen pada tahun 2026. Disinilah kritikus sastra terkemuka Roland Barthes pada tahun 1977 melontarkan maklumatnya yang sangat ekstrim dan revolusioner, yaitu The Death of the Author atau kematian pengarang. Apa yang dimaksud dengan kematian di sini? Barthes menegaskan bahwa begitu sebuah teks selesai ditulis dan dilemparkan ke hadapan publik, maka detik itu pula otoritas sang pengarang atas makna teks tersebut resmi berakhir atau mati. Dikutip dari Ifran pada tahun 2022 dan Knight pada tahun 2024. Dalam Knight pada tahun 2024.
Pengarang tidak lagi memiliki hak istimewa untuk mendikte apa yang seharusnya dipahami oleh orang lain. Makna teks kini sepenuhnya diproduksi dan dihidupkan kembali oleh pembaca melalui proses pembacaan yang aktif, merdeka, dan sangat terikat oleh konteks pembaca itu sendiri. Jadi, interpretasi Anda semua sebagai pembaca atau kritikus sama berharganya yang dengan niat awal si penulis. Dikutip dari Ismawati dan Wardani pada tahun 2023. Teks bukan lagi sebuah garis lurus dari penulis ke pembaca, melainkan sebuah ruang merdeka yang merayakan keberagaman interpretasi. Lalu, bagaimana sebenarnya aliran yang membingungkan sekaligus revolusioner ini memandang institusi besar yang kita sebut sebagai ilmu pengetahuan itu sendiri? Membuka tabir ilmu dalam tradisi poststrukturalisme berarti melakukan gugatan dan kritik epistemologis yang sangat mendalam terhadap klaim kebenaran universal, absolut, dan objektif yang selama ini diagungkan oleh sains modern. Tokoh radikal Michael Foucault pada tahun 1980 membongkar ilusi dengan mengembangkan dua metodologi kritis, yaitu arkeologi pengetahuan dan genealogi. Dikutip dari Setiawan pada tahun 2022 dalam Golder pada tahun 2024. Melalui pendekatan tersebut, Foucault memperlihatkan fakta sejarah yang tidak nyaman bahwa pengetahuan tidak pernah lahir dari ruang hampa yang suci, murni, atau netral. Sebaliknya, pengetahuan selalu terjalin berkelindan atau berhubungan secara genetis dengan relasi kekuasaan. Sebuah konsep tak terpisahkan yang ia sebut sebagai power atau knowledge, hubungan, kekuasaan, atau pengetahuan. Bagi Foucault, siapapun yang memegang kuasa akan memproduksi pengetahuan untuk melegitimasi dominasinya. Dan sebaliknya, setiap institusi pengetahuan selalu memproduksi rezim atau kebenaran untuk mendisiplinkan masyarakat. Singkatnya, ilmu pengetahuan tidak akan pernah bebas nilai. Sementara Foucault sibuk membedah institusi dan relasi kuasa di dunia sosial, pendekatan ala Jacques Derrida mengambil rute yang berbeda namun saling menguatkan. Derrida memfokuskan perhatian radikalnya pada struktur tulisan, teks, dan kebahasaan. Dikutip dari Ifran pada tahun 2022. Fokus ini kemudian melahirkan sebuah disiplin kritis yang ia sebut sebagai grammatology atau ilmu surat atau tulisan. Melalui grammatology, Derrida membongkar bahwa sains barat terlalu bias pada tradisi lisan atau phonocentrism dan melupakan bahwa ilmu pengetahuan itu sendiri dikonstruksikan di atas lembaran-lembaran teks yang maknanya selalu goyah, cair, dan tidak pernah stabil. Dikutip dari Ifran pada tahun 2022 dalam Wordham pada tahun 2025, kedua pemikir ini sepakat ilmu pengetahuan bukanlah cermin kebenaran ilahi, melainkan arena pertarungan wacana, teks, dan kekuasaan manusia. Sebagai benang merah dari seluruh rangkaian pembahasan kita hari ini, seluruh konseptualisasi dari para pemikir poststrukturalis yang telah kita bedah, mulai dari dekonstruksi Derrida, analisis wacana Foucault, hingga kematian pengarang ala Barthes, pada hakikatnya mengarah pada satu muara epistemologis yang sama. Aliran ini berusaha membuka tabir ilmiah untuk menunjukkan secara radikal bahwa ilmu pengetahuan tidak akan pernah bebas nilai, yang berarti value free atau berdiri netral di luar sejarah. Pengetahuan kita selalu terikat oleh ruang, waktu, bahasa, dan kepentingan yang membentuknya. Oleh karena itu, poststrukturalisme menyajikan sebuah model berpikir kritis baru yang secara berani menantang segala bentuk meta-narasi besar atau grand narratives yang mengklaim kebenaran yang universal tunggal. Sebagai gantinya, paradigma ini menawarkan dan merayakan pemahaman yang jauh lebih lokal, spesifik, plural, dan beragam
Aliran ini menolak standarisasi yang memasung perbedaan individu dan keunikan konteks sosial, sebagaimana ditegaskan dalam Fondasi Teoritis Klasik oleh Best dan Kellner pada tahun 1991 serta Whedon pada tahun 1997, yang kemudian diperkuat oleh studi-studi kontemporer. Di dalam kerangka pemikiran poststrukturalis, konsep mengenai identitas diri, makna teks, dan status pengetahuan harus dipahami sebagai sesuatu yang selalu berada dalam proses pembentukan yang dinamis atau always in the making, bukan sebagai entitas yang bersifat final, beku, atau absolut. Makna itu selalu tertunda, selalu berubah, cair, dan selamanya terbuka untuk reinterpretasi yang berkelanjutan. Disinilah poststrukturalisme mengajarkan kita bahwa bersikap kritis berarti berani merayakan ketidakpastian demi memberi ruang bagi kebenaran-kebenaran lain yang terabaikan. Teman-teman dan penonton sekalian, agar seluruh argumen teoritis sejak awal tadi tidak dituduh sebagai sekadar hayalan di siang bolong, seluruh narasi dalam video ini disandarkan pada literatur ilmiah bereputasi, baik yang terindeks Sinta maupun Scopus, seperti yang tertera pada daftar pustaka di layar Anda saat ini. Semuanya aman, valid, dan sangat akademis. Nah, sekarang kita telah sampai di penghujung durasi video. Namun, sesuai dengan prinsip radikal poststrukturalisme, begitu kata terakhir dari video ini saya ucapkan, maka detik ini juga maklumat kematian presenter resmi terjadi. Artinya, otoritas mutlak atas makna video ini sudah bukan lagi milik saya, melainkan saya serahkan sepenuhnya kepada kebebasan interpretasi kalian semua yang sedang menonton. Di ruang digital ini tidak ada simpulan yang mutlak. Jika kalian menemukan ada retakan logika atau celah keliru dalam argumen saya, mohon jangan dihujat, melainkan mari kita ramaikan kolom komentar di bawah dan kita dekonstruksi materinya bersama-sama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.